Kalian semua sadar gak sih, setiap demonstrasi besar terhadap kebijakan pemerintah yang berujung ricuh, ujung-ujungnya pihak penguasa pasti selalu menyalahkan dan mencari pihak yang dianggap dalang atau aktor intelektual yang menggerakkan massa. Coba renungkan sejenak pernyataanku ini. Kemudian coba ingat lagi dan buka berita-berita lama tentang demonstrasi besar. Pasti setelah berakhirnya demo tersebut dan aksi massa sudah sedikit mereda, pemerintah akan mencari dalang dari demo tersebut dengan menyudutkan pelaku demo bahwa mereka telah digerakkan untuk berbuat kerusuhan. Polanya pasti seperti itu terus. Jika kalian setuju dengan pernyataan saya, mari kita lanjutkan pembahasan ini. Mencari dalang atau aktor intelektual di balik demonstrasi besar yang berujung ricuh memang sudah jadi pola yang sering kita lihat. Ada beberapa alasan mengapa pemerintah cenderung melakukan hal ini, baik dari perspektif politik maupun keamanan. Seringkali demonstrasi besar terjadi karena ada kebijakan atau masalah yang memicu kemarahan publik. Daripada fokus menjawab tuntutan atau mengoreksi kebijakan yang diprotes, pemerintah malah sering melakukan hal ini, yaitu mengalihkan perhatian publik ke isu lain dengan memunculkan pertanyaan siapa dalang di baliknya. Dengan begitu, fokus perbincangan beralih dari substansi masalah menjadi narasi konspirasi tentang adanya pihak yang ingin mengacaukan negara. Anda semua sadar gak kalau di sini pemerintah sedang mengalihkan isu utama? Dan kenapa pemerintah bertindak demikian? Jawabannya adalah ini adalah bentuk upaya delegitimasi gerakan oleh pemerintah ketika demonstrasi diidentifikasi memiliki dalang. Itu bisa membuat gerakan tersebut terlihat tidak murni dan hanya dimanipulasi oleh kepentingan tertentu. Ini bisa mengurangi dukungan publik, terutama dari masyarakat yang awalnya bersimpati. Tujuannya adalah untuk mendiskreditkan gerakan itu sendiri, alih-alih melihatnya sebagai suara murni rakyat. Publik diajak untuk memandangnya sebagai alat politik dari kelompok yang tidak puas. Padahal demonstrasi masif adalah salah satu indikator kegagalan pemerintah dalam berkomunikasi dengan rakyatnya. Ini menunjukkan bahwa ada aspirasi yang tidak didengar atau kebijakan yang tidak diterima dengan baik. Dengan menyalahkan dalang, pemerintah menghindari mengakui kegagalan mereka dalam mengelola komunikasi dan mendengarkan suara rakyat. Mereka jadi tidak perlu berintrospeksi atau mengevaluasi kebijakan yang ada. Nah, setelah isu dalang ini berhasil menyebar luas di masyarakat seperti yang saya katakan, sebagian masyarakat yang misalnya akan menyusul ikut demo, pasti mereka akan mengurungkan niatnya dan para demonstran akan kehilangan dukungannya. Karena sebagian besar masyarakat telah termakan oleh omongan pemerintah dengan beranggapan bahwa demo ini ada karena kepentingan dalang, bukan murni karena aspirasi masyarakat. Di tahap ini sebenarnya pemerintah sudah mulai berhasil mengendalikan kondusivitas dalam demo. Lalu kemudian ada faktor lain yang akan mendukung keberhasilan isu dalang ini, yaitu pemerintah akan bertahan dengan kebijakannya yang telah dibuat. Hal ini untuk memancing para demonstran bertindak keos, karena suara mereka tak kunjung didengar. Kalian juga pasti sadar tidak ada demo yang langsung didengarkan. Pemerintah selalu menunggu korban jatuh dulu, menunggu chaos dulu, baru mau duduk bersama untuk memperbaiki kebijakan yang telah mereka buat. Nah, setelah para demonstran terpancing berbuat chaos, pemerintah bisa dengan mudah menganggapnya sebagai ancaman terhadap stabilitas dan ketertiban negara. Dengan mencari dalang, pemerintah bisa membenarkan tindakan represif atau penegakan hukum yang lebih ketat. Pihak yang dicurigai sebagai dalang bisa ditangkap dengan tuduhan yang lebih serius seperti penghasutan atau makar, yang tujuannya untuk menciptakan rasa takut dan mencegah demonstrasi serupa di masa depan. Dengan menuding adanya aktor intelektual, pemerintah bisa menunjukkan bahwa kerusuhan ini bukan hasil dari aspirasi murni, melainkan sabotase yang disengaja. Secara singkat, mencari dalang seringkali merupakan strategi politik untuk mengendalikan narasi, mendiskreditkan gerakan, dan membenarkan respon keamanan. Silakan renungkan.
Jadi kesimpulannya isu dalang yang digaungkan pemerintah itu sebenarnya tidak pernah ada. Itu hanyalah bagian dari strategi pemerintah untuk meredam demonstrasi. Sebenarnya dengan memunculkan isu dalang atau aktor intelektual di balik demo yang ada, bagi saya itu adalah sebuah penghinaan. Seolah menganggap rakyat itu bodoh dan cuma ikut-ikutan demo karena digerakkan oleh dalang, bukan berdasarkan keinginan sendiri. Padahal yang harus pemerintah tahu, tidak akan ada asap kalau tidak ada api. Rakyat juga tidak akan berdemo kalau tidak ada pemicunya, yaitu kebijakan nyeleneh yang kalian buat. Pemerintah juga harus sadar bahwa segala bentuk demonstrasi yang dilakukan oleh rakyat adalah murni bentuk kekecewaan terhadap ketidakadilan di negeri ini. Jadi bukan dalang aktor intelektualnya, tapi kami, rakyat yang ingin perubahan dan tidak ingin dibodohi oleh kalian para penguasa. Wallahu alam bisawab. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.